Karena kan tergantung dinamika yang terjadi. Iya, cuma kita harus mengingat juga di sini kita menampung aspirasi dari banyak orang, kan? Banyak para kepentingan para pihak, para terdakwa juga yang masih akan bersidang, sementara untuk berkantor kan aturannya sampai jam 4:30. Jadi supaya sebenarnya bukan maksud saya untuk membatasi, cuma karena di tangan saya masih ada lebih kurang 9 berkas yang itu juga terdapat hak kewajiban mereka. Jadi tidak hanya hak dan kewajiban dari termohon semata, tapi masih ada 19 pihak paling tidak. Kalau misalnya ini pihak berarti kali dua masih ada sekitar berapa? Berarti 39, 46 orang. 46 pihak itu kalau berdua ya semuanya lagi. Gitu ya. Kami paham, yang mulia. Ini saja dari kami pada waktu semaksimal-maksimalnya 24 menit. Oh gitu ya. Jadi nanti berlaku sama untuk termohon. Gitu ya. Silakan pemohon. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih juga bagi yang kesepakatan. Langsung saja. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan bisa saudara Anda jelaskan terkait dengan anatomi putusan MK. Dalam putusan MK itu terbagi atas apa saja menurut keterangan pendapat. Baik, terima kasih yang sudah saya menjawab. Di Mahkamah Konstitusi itu sebagaimana permohonan termasuk jawaban putusan juga terbagi 3. Pertama adalah identitas atau bicara legal standing. Kedua pertimbangan dan ketiga amar putusan. Dari yang ahli sampaikan tadi, keseluruhannya apakah mengikat atau hanya pada bagian-bagian tertentu saja yang mengikat? Putusan itu sebagaimana berbagai pendapat ahli sepakati bahwa satu putusan itu bulat ya. Dia saling terikat satu sama lain, tidak mungkin dia berbeda. Yang ingin saya tanyakan, apakah pertimbangan hukum dari suatu putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuatan erga omnes berpendapat? Iya, karena pertimbangan itu asal muasal kausalitasnya amar. Amar itu kan selalu pendek-pendek singkat-singkat. Untuk memahami amar perlu pertimbangan. Maka karena mereka satu kesatuan, tentu satu kesatuan itu mengikat semua. Dia erga omnes. Di banyak putusan Mahkamah Konstitusi bahkan hal-hal yang kemudian tidak diputus di amar diputus di pendapat. Misalnya terkait dengan beberapa kasus JR kepemiluan itu putusannya perkembangannya ada di amar. Misalnya yang terbaru soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal, adanya tidak di amar tapi di dalam pertimbangan. Jadi dia mengikat seluruh orang yang berkaitan dengan apa yang dimaksud bahkan di dalam amar termasuk ketentuan. Saya kasih gambaran begini. Di dalam KUHP memang tidak diatur terkait dengan kewajiban pemeriksaan seseorang sebagai calon tersangka. Di dalam KUHP juga tidak diatur terminologi calon tersangka. Tetapi dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam wujud undang-undangnya menimbulkan suatu kewajiban penegak hukum untuk memeriksa seseorang sebagai calon tersangka. Nah, menurut pandangan ahli, bagi penegak hukum atau bagi si penegak hukum sendiri, apakah putusan MK terlebih pertimbangannya juga mengikat dalam proses penegakan hukum? Yang mengikat kan ada omnes tadi, yang mengikat siapa saja yang berkaitan. Kalau diperhatikan filosofi putusan MK yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, itu kan asalnya tetap dari konstitusi norma dasar. Setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum, perlindungan hukum yang adil. Itulah yang menjadi pertimbangan. Jadi pertimbangan itu pun, kalaupun ada yang berpendapat tidak,
maka basis kenapa dilaksanakan perlindungan itu terhadap segala proses, terutama untuk menghilangkan hak kebebasan orang, terutama kasus-kasus pidana, orang bisa berlandaskan kepada ketentuan konstitusi. Nah, karena saya dan banyak pakar yang berkaitan dengan putusan MK mengatakan bahwa pertimbangan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari amar, maka semakin kuatlah bahwa seluruh proses dinamika terutama dalam perkara pidana harus bicara soal perlindungan dan kepastian. Prosesnya harus taat. Kalau tidak terjadi penyimpangan kekuasaan. Sebab sifat dari kekuasaan itu memang menyimpang. Itu kata Acton ya, yang dianggap pandangan Lord Acton bahwa sifat kekuasaan yang menyimpang, apalagi absolut, tidak pasti dan pasti menyimpang, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, itu akan timbul dalam pelaksanaan kekuasaan dalam konsep peradilan pidana. Jadi kalau kemudian dibiarkan tanpa ada tata tertib, semua orang bisa akan mengalami kerugian, terutama dalam perkara pidana. Oleh karena itu putusan MK itu mau mengawal niat konstitusi. Saya tertarik mendalami terkait dengan putusan MK. Begini, tadi kita sudah panjang lebar bicara soal keterikatan atau terikat dari pertimbangan putusan MK. Pemohon dalam jawabannya menyampaikan kurang lebih ada satu fase yang sekiranya tidak perlu dijalankan atas dasar diskresi. Boleh ahli berikan pandangan, saya juga pada sini terkait dengan administrasi. Sejauh mana aparat penegak hukum dapat menggunakan diskresinya? Apakah diskresi dapat dilakukan dengan bertentangan atau tidak sesuai dengan baik putusan MK maupun aturan hukum yang lain? Ya, diskresi ini kan menurut hukum administrasi negara ya. Hukum tata negara sebagai sebuah konsep yang mengatur banyak hal, eksekusi implementasinya di hukum administrasi. Diskresi kalau memperhatikan Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan hanya bisa terjadi kalau kemudian memang tidak ada aturan dan tidak ada tradisi ketatanegaraan. Dia bisa melakukan diskresi untuk sesuatu hal yang baru terjadi. Nggak ada diatur, nggak ada tradisinya, baru kemudian dilakukan diskresi. Kalau tidak, sebagaimana penjelasan pasal 17, 18, 19, 20 Undang Administrasi Pemerintahan, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran kebijakan dan tindakan karena 3 hal. Apa itu 3 hal? 1, melakukan sesuatu yang bukan wewenangnya, mencampur adukan wewenang dan sewenang-wenang. Kalau kemudian dia punya wewenang untuk bertindak administratif, kalau tidak punya aturan ketentuan yang ada, dia bisa dianggap melakukan sesuatu yang bukan wewenang. Nah, kapan dia dinyatakan kemudian mencampur adukan wewenang? Seharusnya dia sadar betul itu bukan wilayah teritorial wewenangnya, maka dia tidak boleh kemudian mengatakan itu wewenangnya, padahal itu lembaga institusi lain yang berwenang. Yang ketiga, dia akan dianggap sewenang-wenang kalau menurut putusan peradilan dia harus melakukan A, ternyata dia mengabaikan, melakukan B. Atau menurut peraturan sudah jelas diatur, lalu dia mengabaikan, dia akan dianggap sewenang-wenang. Konsekuensinya bisa 2 dalam ruang administrasi. Kalau dia melakukan sesuatu yang bukan wewenang dan sewenang-wenang, tindakan dan kebijakan administrasinya bisa dianggap tidak sah. Sementara kalau dia mencampur adukan, harus dianggap batal. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Seperti ini, menurut ahli, kenapa KUHP diciptakan?
dalam konteks untuk membatasi ruang gerak negara atau apa? Pertama, yang kedua, ketika korupsi dirumuskan, prosedur-prosedur yang dijalankan, apakah tepat jika saya katakan itu untuk melindungi hak asasi, bahkan bagi tersangka seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana? Apakah dapat saya katakan atau ahli apakah yang dapat saya? Ya, seluruh konsep prosedural law pada dasarnya melindungi hak setiap orang yang terlibat atau berkaitan dengan sebuah proses hukum, termasuk juga hukum acara pidana, apalagi hukum acara pidana, karena dia akan bertindak untuk melakukan pembatasan hak. Karena perlindungan hak orang akan dibatasi, ini bicara pasal 28I, pasal 28J ya, Undang-Undang Dasar 1945, maka pada dasarnya harus diberikan kepastian hukum pada seseorang di dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar. Agar apa? Bicara perlindungan. Saya sudah sebutkan tadi bahwa negara diwakili oleh aparat penegak hukum adalah pemegang kekuasaan. Karena sifat kekuasaan potensial menyimpang dan sudah pasti menyimpang kalau absolut, maka pegangannya itu hukum acara. Semakin tertib hukum acara diterapkan, maka semakin sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Agar menghindari penyelenggara negara dan aparat negara, terutama penegak hukum, menyimpang dengan menggunakan kekuasaan. Bahkan terhadap penjahat sekalipun, dia harus menerapkan tertib administratif. Jadi kalau dia sudah bahkan terbukti sekalipun dia penjahat, semua mata orang, kalau dalam istilah Minang, kemudian bergelanggang matahari, semua orang tahu dia ini penjahat, tetap aparat penegak hukum harus menegakkan hukum administrasi. Kalau tidak ditegakkan, aparat penegak hukum salah. Jadi bahkan penjahat semua orang tahu dia penjahat. Apalagi kemudian tidak dipahami jenis kejahatannya dengan baik, pembuktian yang tidak lengkap, itu akan bermasalah. Ini bukan saya. Apakah ada merupakan lagi alasan yang legitimate bagi aparat penegak hukum untuk katakanlah menyimpangi ketentuan dalam hukum? Contoh, katakanlah hal-hal yang sifatnya administratif seperti pemberian surat pemberitahuan boleh simpangi sedikit, karena itu diatur dalam hukum. Menurut pandangan ahli, ada tidak hal yang legitimate untuk menyimpangi ketentuan dalam hukum? Jadi namanya hukum acara, maksudnya hukum prosedur administrasi. Seluruh tahapan administrasi yang sudah di-mention di dalam setiap peraturan menjadi tradisi dalam praktik. Dia harus kemudian dijalankan tanpa ada bolong-bolong. Nggak boleh ada satu lalu dia lewati, tidak boleh. Karena dia akan mudah kemudian dipatahkan dalam proses peradilan maupun pra-peradilan. Jadi alat mengoreksi apakah seluruh prosedur itu dijalankan secara tepat dengan tahapan yang benar, ya pra-peradilan. Begitu satu saja hilang, maka itu dianggap tidak mematuhi hukum acara dan itu akan dianggap bermasalah. Jadi tidak boleh ada satu pun yang ditinggalkan, karena itulah syarat konsep hukum acara itu diadakan. Kenapa? Supaya ya aparat berjalan tertib, orang juga mendapatkan hak asli. Sedikit dari saudara ahli, pertanyaan saudara ahli terkait kebebasan ekspresi. Apakah kebebasan ekspresi di Indonesia itu dijamin di dalam konstitusi atau tidak? Itu satu. Dan yang kedua, apakah jika kebebasan berekspresi itu dijamin di dalam konstitusi kita, apakah kekuasaan penegak hukum itu dapat membatasi seseorang untuk tidak berekspresi sehingga kebebasan berekspresinya itu dibatasi? Apakah pandangan ahli terhadap
Ya, semua hal diatur di konstitusi ya. Bahkan ini bercanda saya ke mahasiswa yang mulia, bahkan urusan pernikahan saja diatur, para jomblo dilindungi gitu ya, apalagi yang lain. Nah, untuk kebebasan berpendapat itu jelas eksplisit ya. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar itu sangat tegas. Misalnya pasal 28 yang kemerdekaan berserikat berkumpul menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan dilindungi oleh undang-undang. Bahkan kalau mau bicara perkembangan zaman, meskipun diselesaikan di tahun 2002, konstitusi kita itu sudah bicara perlindungan hak orang menyampaikan pendapat dalam berbagai media, termasuk media sosial menurut saya. Di dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak mendapatkan informasi, menerima informasi tersebut, mengolah informasi tersebut, menyebarluaskan informasi tersebut dalam berbagai media yang dia miliki. Jadi dijamin kemerdekaan orang kalau dia mendapatkan informasi yang dia yakini benar untuk menyampaikannya kepada publik dalam berbagai media yang dia butuhkan. Jadi perlindungan menyampaikan pendapat adalah core dalam bernegara. Makanya kalau kita bicara soal konsep negara hukum, ya, Sakini atau siapapun yang bicara ciri-ciri, dia selalu menegaskan soal jaminan perlindungan hak asasi manusia, jaminan soal administrasi yang baik. Karena ciri negara hukum itu harus ada peradilan administrasinya. Setiap orang yang melanggar konsep administrasi harus dihakimi dalam ruang peradilan, termasuk dalam administrasi pidana, dalam konteks ini peradilan pra-peradilan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu perlindungan konstitusional yang dikaitkan dengan konsep negara hukum. Kalau kita bicara pasal 1 bahwa Indonesia adalah negara hukum, semakin tegas bahwa itu harusnya menjadi jaminan. Ini juga mengajarkan aparat penegak hukum kita untuk belajar profesional ya. Setiap tahapan perlindungan HAM itu harus mereka amati betul dalam proses penegakan hukum, itu tidak boleh dilakukan. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan pandangan saya adalah bahwa suatu institusi itu dimungkinkan untuk menyusun peraturan internalnya. Nah, pertanyaannya, apakah peraturan internal itu, terutama yang terkait dengan jaminan di dalam konstitusi, yang menyatakan bahwa seseorang itu merdeka untuk menyatakan pendapat di muka umum baik secara lisan atau secara tertulis, itu ternyata peraturan internalnya memuat pembatasan. Bagaimana keabsahan peraturan internal tersebut? Baik, saya kemudian izinkan dulu menjelaskan sedikit berbeda dengan pertanyaan. Kalau bicara hierarki itu pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011. Di dalam hierarki tidak ada peraturan institusional lain selain apa yang ditentukan pasal 7 Undang-Undang Dasar, MPR, Undang-Undang atau Perpu, ya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, lalu kemudian perda provinsi dan perda kabupaten. Di luar itu dia bukan hierarki. Tapi apakah boleh lembaga atau institusi lain membuat peraturan menurut ketentuan pasal 8 selain hierarki? Jadi selain yang ada di hierarki, mereka boleh membuat peraturan sendiri, dan itu juga mengikat, sifatnya mengikat ya. Tetapi dia bukan hierarki dalam artian wajib bagi peraturan itu menghormati hierarki. Yang di bawah saja, peraturan di bawah harus menghormati mematuhi peraturan yang lebih tinggi, apalagi yang di luar hierarki. Jadi tidak mungkin ada peraturan di pasal 8 kemudian isinya mengabaikan hierarki, apalagi mengabaikan undang-undang dasar. Ya. Undang-undang dasar itu sekali lagi the supreme law of the land, ya. Peraturan yang tertinggi, siapapun harus ikut. Ya. Dia pun dia sendiri dalam putusannya itu, walaupun tidak dianggap merdeka, ya, semua patokannya harus undang-undang dasar.
Apalagi kalau buat peraturan. Peraturan itu harus taat, patuh kepada hierarki yang ada. Tidak boleh juga peraturan di luar hierarki kemudian menyimpang dari hierarki pasal itu. Jadi pasal 8 itu walaupun dia diberikan wewenang membuat peraturan, tidak diperkenankan dia menyimpang. Bayangkan perda itu ada di hierarki, dia nggak boleh menyimpang dari undang-undang dasar. Ini barang tidak ada di dalam hierarki, kok menyimpang dari undang-undang dasar. Jadi tidak diperkenankan sama sekali ada peraturan internal atau peraturan yang sifatnya agak ones kemudian menyimpang dari hierarki. Pertanyaan selanjutnya, memang sejauh mana sih daya ikat dari suatu peraturan internal itu? Karena terkait dengan tadi ya, soal bahwa dia harus jadi satu kesatuan dengan peraturan yang disebutkan dalam hierarkinya. Memang sejauh mana daya ikatnya dan apakah itu memang mengikat kepublikan atau justru itu hanya untuk institusi kepolisian saja? Misalnya kalau ada institusi kepolisian membuat suatu aturan, kira-kira begitu. Dari pasal 8 itu menyebutkan beberapa lembaga yang memiliki peraturan MPR, DPR, Menteri dan segala macam. Ada juga lembaga yang dibentuk oleh undang-undang atau peraturan itu diperintahkan oleh peraturan yang ada. Nah, karena namanya peraturan, sifatnya hierarki, ya, sifatnya mengatur semua, maka berlakulah yang agak ones. Kalau kemudian dia memberikan titel peraturan, maka tentu akan berdampak pada orang di luar. Nah, kalau kemudian dia menyimpang pada peraturan yang lebih tinggi, tidak boleh. Kalau dia menyimpang dengan konsep hak asasi manusia, tidak boleh. Jika itu tidak boleh, apa pandangan ahli jika dalam konteks penegakan hukum, terutama terkait dengan pembatasan hak asasi manusia, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan tersangka adalah bagian dari pembatasan hak asasi manusia. Ternyata prosesnya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam hierarki peraturan. Apakah keabsahannya bisa dilakukan terkait dengan penetapan tersangka yang membatasi hak asasi manusia? Kalau ada perbuatan atau tindakan aparat badan tertentu, lembaga tertentu, kalau ada peraturan yang menyimpang dari apa yang diatur di undang-undang dasar, ya pasti itu dianggap sesuatu yang bukan wewenangnya, atau kemudian mencampur adukan wewenang atau senonoh, maka dia dianggap tidak sah atau dihukum. Jadi kalau ternyata nyata-nyata terbukti ada tindakan yang keluar dari kehendak konstitusi, dia tidak mungkin bisa. Jadi kalau ngomongin soal pembuktian, tren misalnya ada seorang warga negara yang menikah karena hak asasi manusianya dibatasi, sementara orang tersebut, warga negara tersebut ini sudah benar-benar atau sewenang-wenang kepala suatu negara itu. Siapa sih yang harus membuktikan bahwa pelanggaran itu? Apakah warga negara atau justru dari kekuasaan negara? Dia perlu jelaskan dulu konteks pasal 28 ini, pasal 28 itu. Memang ada pembatasan hak yang ditentukan oleh undang-undang, tapi ada juga hak yang tidak dapat dibatasi. Hak untuk tidak dapat disiksa, hak untuk tidak dapat dilakukan bla macam. Itu sesuatu yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Kalau orang diambil haknya melalui proses hukum, dalam konteks tertentu dia bisa dianggap itu penyiksaan karena ada haknya yang hilang. Di titik itu tidak boleh haknya dihilangi dalam keadaan apapun. Dia hanya bisa dikecualikan kalau kemudian dia masuk kepada hak yang dapat dibatasi. Nah, pembatasannya itu juga harus diatur di undang-undang, tidak bisa serampangan, tidak bisa dibatasi oleh peraturan. Harus di undang-undang eksplisit disebutkan undang-undang yang membatasi. Nah, kalau kemudian ada peraturan di bawah undang-undang memberikan pembatasan, tidak bisa. Nah,
siapa yang bisa memperjuangkannya? Tentu logikanya, harapannya negara yang melindungi warga negara. Tapi di mana-mana tentu selalu warga negara yang merasa dirugikan yang paling masuk akal memperjuangkan hak. Kepada ahli, saya ingin bertanya satu kepada kita dengar ada video mengatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Menurut pandangan ahli, kendati demikian, apakah berarti demi keselamatan rakyat ada beberapa aturan yang dapat disimpang? Kalau boleh, menurut ahli, apa saja kondisinya yang menurut ahli bisa atas dasar dari keselamatan hukum tertinggi, ketentuan A dibatasi atau disimpang? Ya, kalau dia peraturan, bagaimanapun dia tidak bisa, kalau undang-undang ya, itu kan tidak bisa disimpangkan ya. Yang menentukan hal ihwal kegentingan memaksa presiden. Kalau presiden merasa perlu menyimpangkan undang-undang karena hal ihwal kegentingan memaksa, bisa. Kalau dalam ketatanegaraan darurat, ya, emergency law, misalnya COVID kemarin, itu boleh disimpang. Benar, aparat penegak hukum tidak bisa menyimpangkan begitu saja peraturan perundang-undangan karena dia mendefinisikan apa yang darurat, apa yang perlu dibatasi, dan bisa. Karena nggak ada dalilnya. Dia harus patuh kecuali atas perintah yang ditentukan undang-undang dasar atau undang-undang. Pejabat sekelas presiden menentukan terdapat hal ihwal kegentingan memaksa yang sebelumnya tidak patut diduga atau diduga oleh ketentuan undang-undang, maka dia bisa kemudian menyatakan harus ada aturan lain yang kemudian diterapkan. Tapi itu keluarnya melalui undang-undang. Cukup dari kami.